A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita masih mendapatkan rahmat, rezeki dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dengan semangat hadir, bisa semangat dalam kajian-kajian, terutama kita semangat untuk sholat berjamaah di masjid di rumah Allah ini, sehingga semuanya mudah-mudahan menjadi ketaatan kita yang bisa kita istiqomahkan sampai akhir hayat kita nanti, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tentunya kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya nanti sampai hari akhir. Mudah-mudahan anak cucu kita dan dzurriat kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan sharing saya mengenai kuantum rezeki yang kemarin kita sudah sampaikan. Ada Asmaul Husna yang berhubungan erat dengan rezeki, yaitu Al-Fatah. Al-Fatah kemarin sudah kita sharingkan, ada 3 arti. Tidak sebagaimana yang kita pahami, biasanya Al-Fatah itu sangat erat dengan rezeki, tapi dalam kitabnya Syekh Abdul Aziz bin Nazillah Julaid, itu dalam kitab Walillahi Asmaul Husna, memberikan 3 arti. Yang pertama adalah Al-Fatah, yaitu yang maha pembuka. Itu mengartikan yaitu yang memberikan keputusan untuk para hambanya. Kemarin sudah kita sampaikan, memberikan keputusan atas keilmuan Allah yang maha luas, memberikan keputusan atas kebijaksanaan Allah yang maha luas, sehingga tidak mungkin mendolimi hamba-hambanya. Yang kedua adalah yang maha membuka rezeki dan rahmat bagi hambanya. Nah, ini yang sering kita kenal, nanti kita sampai sini. Yang ketiga adalah yang maha menolong dan memberi kemenangan. Kita sering mendengar di dalam penaklukan Mekah itu kan disebut sebagai Fathul Makkah, itu hari kemenangan untuk menaklukkan Mekah. Yang kita bahas yang kedua, karena yang pertama kita kemarin sudah selesai, yaitu Allah yang maha membuka, diartikan sebagai maha membuka rezeki dan rahmat bagi hambanya. Kemarin juga kita sampaikan, sudah sampai pada yang kedua itu, arti itu didasarkan kepada surat Al-Quran, surat Al-Fatir ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaftahillahu linnasi mirahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'di wallahu azizul hakim. Yaitu apa saja yang telah dianugerahkan, artinya apa saja yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, kepada hambanya berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Itulah artinya mengapa itu ada di belakangnya itu dalam akhir surat, akhir ayat itu adalah wahwa azizul hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana.
Karena Allah yang Maha Perkasa inilah apabila sudah menetapkan takdir rezeki kepada kita semua, maka tidak ada satupun seseorang atau sekelompok orang atau sekelompok banyak orang gitu ya yang bisa menahannya. Kemarin kita sudah sampaikan, misalnya si A mendapatkan suatu proyek dan itu ditakdirkan oleh Allah mendapatkan suatu proyek, maka apabila seluruh lembaga, seluruh instansi itu bersatu bersekongkol untuk menahannya, maka hal itu tidak akan bisa. Pasti proyek itu diperoleh oleh A dengan berbagai jalan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila si B ditakdirkan tidak mendapatkan rezeki, tidak mendapatkan proyek, maka ya kan? Maka meskipun si B ini mendapatkan rekomendasi, katakanlah dari lembaga yang tinggi, mendapatkan rekomendasi dari suatu yang memegang jabatan misalnya, maka itu tidak akan sampai proyek itu kepada si B. Itulah keperkasaan Allah. Nah, tetapi Pak Haji itu kan banyak juga yang akhirnya dengan berbagai begitu mendapatkan proyek juga kan gitu ya. Maka dari sini disimpulkan, dijabarkan itu, apabila yang kedua tadi si B ditakdirkan tidak mendapatkan, kemudian ternyata dengan rekomendasi berbagai macam usaha-usaha itu mendapatkannya, maka hal itu tidak akan lama, kita tinggal menunggu waktu, akan ditarik kembali dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai alasan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut sebagai Allah yang Maha Perkasa di dalam menetapkan takdir dan rezeki kepada hamba-hambanya tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sedangkan Allah Al-Hakim yang Maha Bijaksana, artinya juga ketika Allah menetapkan tadi, maka bagi yang menetapkan rezeki bagi kita tentu tidak berdasarkan asal-asalan dalam kutip ya, ini dalam kutip omongan kita gitu kan ya, tidak asal-asalan. Kita saja mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memberi, bersedekah, memberi sesuatu, memberi infak, kita kan juga tidak asal-asalan kan. Kita saling mempertimbangkan, satu, orang ini sebenarnya kerja enggak nih? Nah, itu sudah menjadi pertimbangan kita. Orang ini kelihatannya kok bajunya necis, tapi kok minta-minta bawa proposal. Nah, kita sudah mempertimbangkan itu. Kan kita sering melakukan pertimbangan, entah itu pertimbangan untuk kebaikan, dalam tanda kutip di pikiran kita, atau bahkan pertimbangan suudon di pikiran kita. Kita sering melakukan itu dalam memberikan. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala juga tidak sembarangan, tapi semua itu karena ilmunya yang maha luas dan kebijaksanaannya yang tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Kemarin saya sampaikan bahwa kita itu mempunyai kekuatan perut kita itu terbatas satu piring. Itu sudah kita pahami. Nah, karena kelaparan kita, puasa misalnya gitu ya, atau kerja keras nyangkul seharian, kita nafsu makan kita kan gede gitu kan ya. Kita sudah makan satu piring, dalam pikiran kita rasanya masih pengen lapar, masih pengen lagi kan gitu. Itu berarti kan menyalahi kekuatan di perut kita. Kita paksakan, ya akhirnya ingin muntah satu. Atau ya perut kita nggak enak banget. Berarti apa itu? Melebihi, kalau kita sederhananya, wadah di dalam perut kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala kan memahami sekali seberapa besar kantong rezeki kita hari ini atau bulan ini. Kantong rezeki kita, keluarga kita hari ini atau bulan ini. Jadi begitu sederhananya kalau kita contohkan, bila bulan ini rezeki kita misalnya ditetapkan oleh Allah itu 3 juta, 5 juta misalnya,
Tapi kita ngoyo kerja keras ngojol dari jam 6 sampai jam 6 lagi sampai jam 12 malam misalnya. Ya kan? Kemudian ternyata kita mendapatkan 10 juta. Berarti kan lebih itu. Ya enggak? Atau dengan berbagai cara, entah itu cara yang halal, cara yang subhat misalnya, atau cara yang kurang bagus misalnya, sehingga kita mendapatkan 10 juta. Itu secara logika perut kita tadi berarti itu kan melebihi kantong dari rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka apabila yang kita peroleh itu tidak halal dengan berbagai trik manipulasi, menipu dan lain sebagainya, apalah disebutnya itu, dan kita mendapatkan 10 juta melebihi dari kantong itu, berarti itu akan keluar dengan paksa yang dilakukan oleh berbagai cara kegiatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikatnya Bapak Ibu sekalian, ya Allah, kenapa sih gaji saya itu kok 3 juta enggak naik-naik? 5 juta enggak nambah-nambah. Saya itu pengen 10 juta gitu loh. Kan lumayan. Ya Allah, kan kalau 10 juta kan bisa begini, bisa begono, bisa begitu. Nah, itu kan dalam pikiran kita, itu keinginan kita. Tetapi Allah paham banget bahwa pikiran kita, bahwa keimanan kita, bahwa tubuh kita dan keluarga kita itu mampunya hanya menerima 5 juta. Sehingga kalau diberikan lebih itu maka bisa jadi keimanan kita dari derajat 100 kemudian turun menjadi 50 misalnya. Yang biasanya pagi berangkat sholat subuh berjamaah gitu kan ya. Karena udah capek cari kerja, nanti aja di rumah aja sama keluarga tanpa alasan yang jelas misalnya kan ya. Karena merasa capek. Karena ngejar dapat 10 juta. Nah, itu kan Allah paham banget. Sehingga kita itu gajinya berapa bulan ini itu sesuai dengan kantong rezeki yang sudah ditakdirkan. Nah, itu menjadi sudut pandang bagi kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa memahami kalau kita mendapatkan rezeki bulan ini 1 juta. Mohon maaf, Bapak Ibu pernah gajian 1 juta sebulan? Pernah ya Pak Haji? 3 juta, 5 juta pernah lah, itu kan biasa UMR kan gitu. Bapak Ibu sekalian, saya itu juga pernah loh 1 bulan hanya mendapatkan gaji 1,5 juta. Saya pribadi loh ya, 1,5 juta. Ya Allah, 1,5 juta. Itu juga ujian bagi kita gitu kan. Mengucapkan alhamdulillah 1,5 juta atau ya Allah kok cuma 1,5 juta. Mudah-mudahan ini menjadi sudut pandang kita yang baru ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bulan ini lalu kita ingin lebih tadi, maka kita jangan sampailah kalau kita melakukan manipulasi apa cara itu. Sekarang kan kita kan banyak banget ya. Jadi manipulasi itu kadang-kadang tidak kita sadari sepenuhnya. Kadang kita sadari, alah cuma sebentar nanti kita balik lagi misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Hari ini kita perlu banget duit 3 juta. Di kantong kita, di tabungan kita hanya 1 juta, kurang 2 juta. Tanya ke DKM nggak ada duit untuk pinjam. Tanya saudara, nggak dikasih untuk pinjam. Tiba-tiba nggak nanya itu di WA kita, ting tong, Anda membutuhkan biaya, nggak usah pakai DP, nggak usah pakai KK, nggak usah pakai jaminan. Cukup Anda isi form ini, maka 3 juta langsung masuk ke rekening Anda. Banyak begitu? Banyak, itulah pinjol. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah masuk ke pinjol itu untuk keluar, Masya Allah, susah setengah mati. Ya, makanya hati-hati. Kalau udah ada orang nawari di HP kita itu, jangan dilirik pun, kalau perlu langsung aja di delete. Kenapa? Kalau nggak di-delete tersimpan di sini gitu kan ya. Udah nih mentok. Tadi kayaknya ada tawaran pinjaman deh. Kita lihat lagi. Kira-kira kan begitu. Karena godaannya itu Masya Allah ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Allah membuka rezeki berupa, karena kita paham rezeki kita itu lahir dan batin, yaitu membuka rezeki berupa harta benda, membuka rezeki rahmat berupa pangkat dan derajat, memberikan rezeki kepada kita istri dan anak-anak yang soleh solihah, tetapi juga membuka rezeki berupa taufik dan hidayah, berupa kesehatan, berupa pikiran yang cerdas, berupa hati yang sabar dan lapang, juga berupa semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berangkat ke rumah Allah ini dengan semangat. Itu adalah rezeki yang melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, misalnya dalam suatu saat kita mengikuti suatu kajian, mendengarkan suatu kajian, itu pun sebenarnya kita sudah mendapatkan rezeki karena kita sudah bersemangat datang. Nah, ditambah lagi apabila dalam suatu kajian itu kita tidak mengantuk, kita tidak tidur, kita tidak ribut. Nah, itu kan suatu rezeki tambahan. Tadi sudah berangkat satu rezeki. Ternyata di dalam kajian kita mendapatkan lagi, kita tidak ngantuk, kita tidak ribut, dan kita tidak tertidur. Satu lagi tambah rezeki lagi, kan gitu kan ya. Nah, masih ada lagi misalnya ya. Misalnya kita masih ditambah lagi, apabila kita bisa mendengarkan kajian itu, kemudian bisa menerimanya, bisa mencernanya di dalam pikiran kita, apa maksud penjelasan dan keilmuan di dalam sharing-sharing kajian itu, sehingga bisa menambahkan satu perpustakaan di dalam pikiran kita, hal-hal baru yang bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat 3 rezeki. Ya kan? Karena sudah masuk di dalam pikiran hati kita, kita bisa melaksanakan 100 atau 10 sampai 100% apa yang kita dengar itu dalam amalan sehari-hari. Mendapatkan 4 rezeki, Masya Allah. Itu belum termasuk rezeki pahala yang dijanjikan ya. Karena kita datang dalam suatu kebaikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah selayaknya juga, berarti apa? Dari situ tadi kita kan melihat ada orang yang langsung bisa menerima karena pikirannya jernih, pikirannya bagus, memang Allah memberikan takdir seperti itu. Tapi ada juga orang yang rajin ikut kajian tapi belum bisa menerima, belum bisa mencerna. Jadi kan di dalam hati, dalam pikiran kita ada yang tertutup. Iya enggak? Siapa yang menutup itu? Nah, yang menutup satu diantaranya adalah karena kemaksiatan kita. Kalau Imam Al-Ghazali itu kan menyampaikan, setiap kemaksiatan yang kamu laksanakan itu akan memberi nokta hitam di dalam hati kita. Nokta hitam itu berarti akan menutupi pancaran dari suatu ilmu yang mau masuk ke dalam hati kita. Semakin banyak nokta hitam yang menutupi hati dan pikiran kita, maka semakin sulit kita akan menerima kebaikan dan ilmu-ilmu, khususnya ilmu agama. Bapak Ibu rasakan deh misalnya gitu ya. Suatu saat ini, kalau ini biasanya sering dirasakan oleh yang di pesantren gitu, biasanya. Bahkan saya mendapatkan satu kisah itu kan. Seorang anak itu kan di pesantren itu kan banyak ya, kita paham ya. Satu itu untuk menghafal itu cepet banget gitu kan ya. Yang lainnya untuk menghafal itu loh susah banget itu ada. Ya enggak? Bukan berarti anak itu mohon maaf dalam tanda kutip bebal pikirannya, bukan. Itu salah satu ya. Tetapi kadang-kadang itu yang lebih penting adalah sebenarnya orang tuanya itu seperti apa? Mohon maaf sekali. Apakah dia mendoakan anaknya yang di pesantren setiap saat, atau masa bodoh udah saya serahkan kepada ustadz di pesantren mudah-mudahan pinter? Apa hanya begitu? Atau kemudian memberikan dananya iuran SPP, iuran makan dan lain sebagainya. Dari mana datang duitnya?
itu ternyata mempengaruhi. Sehingga ketika saya membaca di WA itu, di Facebook itu, seorang anak, entah tulisannya Ustadz atau siapa, saya enggak itu ya. Seorang anak menangis karena apa? Tidak bisa menghafal-hafal gitu loh. Sehingga akhirnya dia mengeluh, ya ibu, ya bapak gitu ya. Apa yang bapak ibu kerjakan? Gitu. Sehingga saya itu sulit untuk menghafal gitu. Itu sangat mengena sekali. Sehingga kita sebagai orang tua harus memahami itu. Bahwa kita tidak bisa, saya pesantren kan masa bodoh, itu udah gak bisa juga. Karena sebenarnya itu kan tanggung jawab 100% itu bukan tanggung jawabnya Ustadz di pesantren. Tanggung jawab anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita selalu sering mendengar doa yang kita sampaikan, yaitu Rabbi sholli sadri wa yassir li amri walul hudata min lisani yafqahu qawli. Yaitu doa ini doanya Nabi Musa ya Ustaz ya. Doanya Nabi Musa ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk berangkat kepada Firaun. Nah, kita juga begitu Bapak Ibu sekalian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku, ya Allah lapangkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, ini tentunya sering perlu kita baca, kita sebagai imam di dalam keluarga dalam menyampaikan risalah kepada keluarga kita. Dan tentunya juga kita sebagai seorang ustadz, sebagai pendai juga sering mendawamkan ini supaya apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh masyarakat. Dan kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa pikiran kita itu sering tertutup, hati kita sering tertutup, itu bisa melafadzkan doa itu yang paling sederhana, Allah ya fata'id tahlil. Ya Allah, bukakanlah, ya Allah yang Maha Pembuka, bukakanlah untukku. Ya, iftahli, bukakanlah untuk. Maksudnya bukakanlah apa? Bukakanlah pikiran dan hatiku untuk kebaikan menerima ilmu agama. Itu Bapak sekalian yang kami sampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan apabila bisa diamalkan, mudah-mudahan menjadi amal yang kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan karena fakiran saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.